Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya seperti ini karena ada motivasi di samping dengan kegigihan saya. Karena saya ngefans kepada salah seorang dai luar biasa sejuta umat nih. Saya ngefans beliau itu 82. Saya tahun 97 saya bareng dengan almarhum satu panggung. Itu sangat-sangat terhormati banget karena beliau adalah merasa seorang dai tidak merasa bahwa beliau disaingi, merasa tersaingi juga tidak ada. Ketika bareng ngobrol, pesan kepada saya, kalau seandainya kepingin seorang dai, yang penting sering membuka referensi dan juga dihadiah Fatihah kepada guru-guru yang pernah mengajar secara talaki, secara depan langsung. Beliau menyampaikan seperti itu karena kita takut kepada guru bukan karena saya selalu taat kepada guru, enggak, karena guru itu adalah orang tua yang ketiga. Pertama orang tua kita yang melahirkan, yang kedua orang tua mertua, yang ketiga adalah guru kita, itulah orang tua kita. Nah, ketika saya mendapatkan nasihat dari dia, satu basic yang sudah dikuasain, itulah yang menjadikan bahan kalian untuk menyampaikan kepada orang lain. Sering Rasulullah pun juga mengatakan khairul anfa'ul, sebaik manusia adalah yang manfaat buat orang lain. Setelah saya, nah ini juga ada riwayat dari Umar bin Khattab. Ketika beliau cara menyampaikannya itu, Masya Allah, Umar bin Khattab terus kemudian menjadikan khalifah, dipilih, hanya cuman pengadilannya itu hanya dikasih tulang di garis tengahnya seret, hanya cuman itu dikasihkan kepada sang rajanya. Itu saja, itu menjadikan solusi masalah segala-galanya. Nah inilah cara penyampaiannya, dan juga kalau almarhum menyampaikan adem sekali, sampai detik ini saya tidak bisa merasa, dan hari ini saya juga tidak merasa bahwa dia sudah meninggal. Pemirsa, kembali lagi di Cahaya Hati spesial mengenang Kiai Haji Zainuddin MZ. Kita barusan melihat VT dari sahabat kita Kiai Munawir Ngacir yang sangat mengidolakan kepada beliau. Banyak kaset-kaset beliau, dan tanpa terasa ketika mengenang, Kiai Munawir begitu menghayati kenangan-kenangan itu. Kiai Munawir, Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan apa Guru yang Guru tidak pernah bisa lupa bersama beliau? Apakah Guru pernah satu panggung? Bagaimana perasaan saat Guru satu panggung? Dan bagaimana ketemu rasanya dengan orang yang selama ini Kiai Munawir idolakan? Dari tahun 82 sampai bertemu dengan beliau 97, satu panggung, itu memang dambaan dan impian saya ngefans kepada beliau, bukan karena dari segi kegantengannya, enggak, tapi dari keilmuannya yang luar biasa disampaikan kepada jamaah, bisa mau masuk ke dalam lubuk hatinya. Dan ketika 97 mau naik, itu kan ngobrol terlebih dahulu saya dengan almarhum. Beliau mengatakan begini, kalau seandainya kamu kepingin menjadi orang yang berguna, seringlah ngaji dan mengambil referensi dari para guru-guru. Itu yang nggak saya bisa lupakan, karena beliau termasuk saya anggap adalah guru. Guru adalah termasuk orang tua masalahnya, Ustaz Abe. Jadi ketika dengar suaranya dia, kalau misalkan lagi kangen nih malam, apalagi kalau misalkan malam saya punya rasa gelisah, saya ambil kasetnya itu yang memberikan solusi kepada saya. Nah, di YouTube kan banyak, dan juga di kasetnya masih ada, karena saya kaset hampir 500 piece. Ada yang satu set itu 30 set itu karena kebanjiran. Jadi terakhir yang saya mendengarkan ceramah beliau ketika menyampaikan hadis qudsi begini, Aish masyita fa innaka mayitun.
persilakan kamu hidup bagaimana, tapi ingat kau pasti akan mati. Itulah yang saya sampai detik ini hadis qudsi itu ya tidak saya lupakan. Itu Baik, luar biasa, Masya Allah. Seperti apa sosok beliau di mata Kiai Munawir? Beliau adalah retorika yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Ya. Mau se-Asia pun, sedunia pun juga nggak ada seperti beliau. Karena cara menyampaikan retorikanya itu mengena sekali dari mulai anak remaja, dewasa, bahkan orang tua itu sangat luar biasa mengena sekali. Masya Allah, terima kasih Kiai Munawir. Mudah-mudahan kita semua benar-benar menjadi murid-murid yang punya ilmu manfaat dari apa yang beliau berikan buat kita semua. Terima kasih Kiai Munawir Ngacir. Kita teruskan bincang kita bersama salah satu daripada keluarga almarhum, yakni putra beliau Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Guru, kita lanjut pembicaraan kita. Seperti apa sosok ayah di mata keluarga, bagaimana ayah memberikan pelajaran, contoh, dan tentunya ini yang kita tidak pernah tahu sebagai pemirsa. Para pemirsa iNews TV yang saya cintai, tahun 1980-an jadwal pengajian Allahyarham Kiai Haji Zainuddin MZ sudah sangat padat dan merambah Jabodetabek sebelum masuk dapur rekaman. Dan di tahun 1980-an beliau punya jargon iman membuat hidup makin terarah. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Seni membuat hidup terasa indah. Itu tahun 80. Beliau sudah mendengungkan jargon seperti itu. Kata orang, kemudian kita saksikan bersama Pak Erik dan Pak Haji Boy membuat kesaksian bahwa apa yang disampaikan beliau ternyata sesuai dengan proses terkinian. Bahkan sampai akhir masa mungkin, sepanjang zaman, kalimat-kalimat itu tepat sekali. Nah, dakwah yang dilakukan Kiai Zainuddin MZ itu apa yang beliau sampaikan itu modelnya merangkul. Benar. Maka pesan-pesan yang disampaikan juga memang yang Pak Haji Boy saksikan tadi penyaksiannya santun, sejuk, damai. Tapi tidak meninggalkan ketegasan. Nyindir tapi bikin orang nyengir. Iya. Sambil iya, mikir. Iya. Itulah sekelumit. Nah, tentang beliau sebagai sosok kepala rumah tangga di rumah terhadap kami anak-anaknya, cuma satu yang beliau minta. Mengerjakan ibadah dalam hal itu sholat dan ngaji serta sekolah. Jadi kalau mau main silakan main. Kalau mau kemana-mana silakan kemana-mana. Tapi giliran ngaji, sholat sama sekolah jangan pernah ditinggalkan. Saya pernah satu malam itu, dulu kan biasa itu di Kebayoran Baru tahun 70-an suasana masih suasana kampung sepi, sekali. masih sepi ya guru ya? Kampung lah. Oh. Ngajinya kami itu di tanah Betawi tahun 70-an tuh ngajinya habis maghrib. Pernah satu saat saya dari rumah izinnya mau ngaji. Namanya anak kecil nggak sampai tempat pengajian. Malah main di musola sama turu-turu temen. Rupanya almarhum bapak saya baru pulang dari mana, ngelihat saya lagi main di pelataran musola dekat rumah itu. Beliau nggak marah, beliau langsung saja pulang. Dibiarkan saya bermain dengan teman-teman sebaya saya. Tapi jam 8 saya pulang ke rumah itu baru ditanya sama almarhum. Kamu ngaji nggak? Saya bilang, saya sempat bohong. Ya namanya anak-anak. Iya guru. Namanya anak-anak. Iya. Nah ini bedanya anak zaman sekarang sama orang dulu nih. Orang dulu lain.
Saya ditanya sama bapak saya itu, saya nggak berani ngelihat mukanya. Masya Allah. Nunduk. Benar-benar. Udah Walaupun takut banget kita pokoknya ya. Ya, walaupun jawabannya bohong karena takut. Iya. Tapi saya nggak berani ngelihat wajahnya tuh. Karena yang terekam, yang tercatat di otak saya, bapak saya lagi marah nih. Kamu nggak ngaji tadi ya? Berarti beliau tuh kalau marah itu aja begitu nanya. Iya, begitu. iya. Saya nunduk nggak berani ngelihat wajahnya. Nggak kayak anak sekarang kita tanya malah melotot. Iya guru ya. Kalau dulu saya ditanya, kamu ngaji nggak tadi? Saya nunduk jawabnya sambil saya jawab itu, ngaji. Berarti ayah ini sosok tegas betul. Ya, Benar. terus bapak saya tuh, ayah lihat kamu tadi main di musola, udah nggak usah bohong. Paling nggak suka kalau ada orang yang bohong. Jangan bohong, lebih baik jujur. Kamu anak laki, apapun yang kamu perbuat akan kamu pertanggungjawabkan. Karena itu nilai-nilai kejujuran penting. Masya Allah. Di situ akhirnya saya bilang, ya saya memang nggak ngaji. Berangkatnya mau kemana tadi sama Umi? Berangkatnya ngaji. Terus kemana? Main di pelataran musola sama teman-teman. Sebagai dendanya, kamu seharian nggak dikasih uang jajan. Allah. Ya Rob. Ya Rob. Begitulah. Artinya itu hanya sebatas peringatan. Ya, kira-kira. artinya kalau tidak sholat, kalau tidak ngaji sama tidak sekolah. Oh luar biasa, marah betul almarhum itu. Marah betul bapak itu kepada saya. Benar-benar luar biasa ya. Nah ada hal yang menarik Ustadz Ubay. Tahun 70 itu ketika saya masih ibtidaiyah. Qadarullah. Apa yang tadi disampaikan Pak Haji Boy itu tidak ada yang kebetulan. Baik. Yang terjadi di alam ini desainnya Allah. Benar. Tahun 70 kalau saya tidak khilaf 77, 78. Saya ibtidaiyah lah. Oh enggak, tahun 80-an saya ibtidaiyah itu. Di daerah mana guru? Kenapa? Di daerah mana itu? Kebetulan yayasan bapak, yayasan ayah. Di Yayasan Nurul Falah dan sampai sekarang masih ada. Pak Haji Boy juga pernah ke sana ini. Dan salah satu Usmannya juga ini donatur. Alhamdulillah. Satu malam ada jamaah pengajian datang jemput almarhum. Almarhum saat itu Kiai Zainuddin sakit, badannya panas. Panitia pengajian ini disuruh masuk ke ruangan. Ngelihat Kiai Zainuddin lagi berselimutkan kain karena badannya panas dingin. Dengan kata lain, beliau nggak bisa ngaji, nggak bisa ngajar, ngisi pengajian malam itu. Panitia yang jemput menyadari kalau Kiai Zainuddin sedang sakit. Orang sakit nggak mungkin disuruh ngajar. Panitia mengerti. Selesailah panitia kembali ke ruang tamu, nunggu di situ. Tapi anehnya nunggu nggak mau pulang-pulang nih panitia. Masya Allah. Sampai jam 10 malam. Iya guru. Ditanya sama ibu saya, Pak kenapa nggak pulang-pulang? Iya. Jawab panitia ini, Bu Nyai saya ngerti Kiai Zainuddin sedang sakit. Iya. Nggak mungkin untuk disuruh mengisi pengajian. Saya ngerti, cuma saya bingung apa yang harus saya sampaikan di jamaah saya nanti. Saya takut mau saya takut mau nyampeinnya nanti disangka saya bohong. Makanya saya numpang dulu dari sini sampai jam 10-an. Allahu Akbar. Melihat peristiwa itu sontak di otak saya kemudian terucap dari bibir saya nih. Saya bilang sama Umi, saya pengen kayak ayah Allahu Akbar. Kenapa kamu pengen kayak ayahmu? Ya kalau ayah nanti satu saat sakit, mudah-mudahan tidak sakit. Tapi kalau ayah nanti sakit lagi kayak begini, pengajiannya terbengkalai, saya yang ngisi pengajiannya. Masya Allah. Yang kedua, biar jamaah tidak terlalu merasa kecewa. Benar guru. Keinginan saya sampaikan ke Umi nyampaikan ke ayah saya. Malam itu ayah saya yang sedang demam, meriang,
Iya. Tahu keinginan saya untuk mengikuti jejak beliau, Allah. kontan Allah berikan kesembuhan. Masya Allah, jadi obat. Jadi obat. Alhamdulillah. Malamnya saya dipanggil, Bu, sama Masya almarhum Kiai Zainuddin. Saya ditanya, kamu tadi ngomong apa sama umimu? Saya bilang, saya pengen jadi kayak ayah. Masya Allah. Kenapa memang? Ya kalau ayah sakit, biarlah saya yang ngebantu ngajar-ngajar sedikit. Yang kedua, biar jamaah tidak merasa terlalu kecewa benar. Ayah saya terus bilang, satu syaratnya kalau kamu mau jadi seperti saya. Apa? Mondok. Mau nggak kamu mondok? Seketika itu juga saya iakan. Saya mau mondok. Yang penting saya bisa menjadi seperti ayah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya sudah, kata bapak saya. Kembalilah saya bermain lalu tidur. Rupanya ketika saya tidur, ayah saya bilang sama Umi, siap-siapin pakaiannya Fikri. Besok saya mau bawa dia mondok di daerah Jawa. Alhamdulillah. Jadi besoknya saya dibawa ke Gambir, naik kereta, turun di Jombang. Saya dimasukkan di pondok pesantren Tebireng bersama Ustadz Fatullah. Iya, Alhamdulillah. Mondoklah saya di situ selama 5 tahun. Qadarullah. Inilah kemudian yang membentuk perjalanan saya. Subhanallah, terima kasih guru, luar biasa. Guru, mau tanya terakhir nih, terakhir. Nama MZ itu kan kita nggak tahu singkatannya ya. Zainuddin MZ. Nah, MZ-nya itu apa guru? Termasuk di antara diskusi yang saya lakukan, di antaranya saya menanyakan hal tersebut. Pernah satu waktu, satu malam saya tanyakan, ini saya bilang sama almarhum, ya ini saya menyampaikan apa yang ada di pikiran jamaah. Apa itu? Mereka menanyakan apa sih artinya MZ? Ceritalah almarhum ayah kepada saya. Dahulu ada seorang pengarang namanya MZ. Bukunya itu cuma keluar 2 sampai 3 buah. Dan menurut almarhum Kiai Zainuddin isinya itu sangat bagus. Sangat bagus isinya. Karena itulah kemudian beliau gandrung dan cenderung terhadap buku yang dikeluarkan oleh penulis MZ tersebut. Yang kedua, ini nisbatnya kepada kedua orang tua saya. Dua orang tua. Kakek nenekmu. Bapaknya beliau itu Turmuzi. Turmuzi. Kalau dipanggil di Betawi yang singkat-singkat aja Mizi. Mizi. Sedangkan ibu almarhum Kiai Zainuddin MZ itu namanya Hajah Zainabun. Oh. Jadi M Z. kakeknya, Z M bapaknya, Z ibunya. Allah. Saya tanya lagi, loh kalau gitu MZ ini yang jelas yang mana? Apa nama pengarang atau ke kakek nenek saya? Iya, iya guru. Beliau menjawab, ya tentu nisbatnya kakek nenek. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih guru, Masya Allah luar biasa. Terakhir singkat dari Pak Boy Thohir. Pak Boy, terakhir singkat saja apa pesan terakhir beliau untuk Pak Boy? Waduh, saya rasa mungkin waktu itu kan beliau tuh sering berdiskusi sama saya, satu masalah masjid, kedua masalah pondok gitu. Nah mungkin ini mumpung ada Kiai Fikri, mungkin salah satu cita-cita beliau dulu itu, mohon izin Kiai gitu kan, ingin membangun pondok gitu. Jadi mungkin nanti insya Allah Kiai Fikri lah yang bisa neruskan dan bisa mewujudkan gitu. Amin. Dan saya tentunya ya senang kalau nanti Kiai Fikri ajak gitu kan, karena saya ingin tadi nyari pahala lagi. Alhamdulillah, ya, Masya jadi Allah. saya rasa itu mungkin pesan terakhir beliau kepada saya.
beliau sangat bercita-cita ingin membangun pondok pesantren. Baik. Insya Allah menurut saya Amin. dengan niat baik ya, ini saya jujur nggak nyangka. Allahumma shalli alaihi. Nggak nyangka Haji Fikri atau Kiai Fikri ini bisa meneruskan. Alhamdulillah. Ya, dan memang makin kesini saya lihat makin mirip gitu ya sama Kiai gitu. Cuman satu aja Ji yang saya titip pesan nih gitu. Nggak tahu ilmunya bisa nyampe apa enggak itu. Amin. Itu Kiai kalau lagi di mobil sama saya, beliau tidur. Tidur kan? Kita pikir dia nggak dengar. Gitu pas udah sampai tujuan, bangun Kiai. Tadi ngomong ini ya dia. Masya Allah. Lu bilang Kiai denger aja. Ya gitulah Ji, dia bilang gitu. Terima kasih Pak Boy, luar biasa. Begitu banyak sekali kenangan yang membuat kita benar-benar tambah rindu sama almarhum, luar biasa. Mari pemirsa, kita dengarkan sekarang tausiah yang akan disampaikan oleh salah satu kerabat daripada almarhum Kiai Zainuddin MZ kepada Kiai Fatullah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para asatidz, wabil khusus tamu kita pada acara mengenang wafatnya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, Bapak Haji Garibaldi Thohir, yang biasa kita kenal Pak Haji Boy, Ahinal Kiram, Al-Ustaz Haji Muhammad Fikri Haikal, Ustaz Haji Munawir, ibu-ibu hadirat, para pemirsa iNews di mana saja berada yang saya cintai. Salah satu kelebihan almarhum Kiai Zainuddin MZ, mungkin ada yang belum tahu, kelebihan beliau adalah kemampuan menulis hot kaligrafi yang luar biasa. Saya belajar dengan beliau waktu masih ibtidaiyah. Beliau dengan telatennya mengajarkan tulisan Arab indah atau yang biasa waktu itu kita kenal dengan hot. Dengan sekaligus dengan artinya dan ditulis juga dengan indahnya. Tulisan Latinnya pun sangat indah. Sampai hari ini tulisan tangan beliau pun kami jaga dan kami pelihara itu. Beliau bukan saja mengajarkan kita untuk menulis hot kaligrafi yang indah dengan arti dengan tulisan Latin yang indah. Tapi beliau mengajarkan juga sekaligus falsafah. Bukan hanya tekstual, juga kontekstual. Maka tidak heran sampai hari ini ceramah-ceramah beliau tadi disampaikan oleh Pak Haji Erick Thohir dan Pak Haji Boy masih terus sesuai dengan zaman kekinian. Pada kesempatan mengenang wafatnya beliau pada hari ini, saya terkenang dengan satu penyair yang sangat terkenal, Sauki Beg, yang diajarkan oleh almarhum. Tulisan itu berbunyi, innamal mar'u hadisun ba'dahu wa kun hadisan hasanan liman wa'a. Innamal mar'u hadisun ba'dahu. Seseorang itu akan jadi bahan cerita bagi generasi berikutnya. Terbukti hari ini kita sudah kurang lebih 11 tahun ditinggalkan oleh Allah yarham guru kita Al-Walid Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ. Tapi cerita baik tentang beliau sampai hari ini, tadi Pak Haji Boy mengatakan beliau masih mengaji, masih belajar dengan YouTube-nya. Apalagi di era media sosial seperti sekarang ini. Hampir setiap saat kita masih mendengar
masih mendengar nasihat-nasihat beliau. Bahkan beberapa teman-teman beliau selalu mengirimkan video YouTube kepada kami. Karena itu kata syair tadi lanjutannya wakun hadisan hasanan liman wa'a. Jadilah kamu sekalian cerita yang baik-baik bagi generasi berikutnya. Ini pelajaran baik buat kita semua. Karena memang Al-Quran pun mengatakan begitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang menjadi patokan, yang menjadi kenangan yang baik bagi orang itulah yang akan dikenang selalu. Itulah yang tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Sahabat beliau. Kalau mau diceritakan tidak cukup sehari 2 hari. Karena begitu banyak kenangan indah dan baik-baik. Cerita-cerita baik dari almarhum. Semoga kita semuanya, para murid-muridnya, ataupun yang tidak sempat langsung belajar, insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang sampai hari ini masih mengalir di tengah-tengah kita. Semoga almarhum selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, luar biasa, begitu banyak sekali kenangan bersama beliau. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Boy Thohir yang begitu luar biasa, telah banyak memberikan kenangan dan membuat kita semua makin tambah rindu kepada sosok almarhum. Semoganya beliau ini termasuk orang-orang yang selalu khairun nas anfa'uhum linas. Banyak sekali manfaat kebaikan yang beliau berikan kepada kita semua. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia spesial mengenang Kiai Haji Zainuddin MZ.